Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syekh Yusuf Al-Wabil mengatakan, tatkala umat ini adalah umat yang terakhir dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan khataman nabiyyin, penutup para nabi, maka Allah Ta'ala mengkhususkan umat beliau dengan munculnya asyratus sa'ah kepada mereka, tanda-tanda kiamat kepada mereka. Allah jelaskan hal ini kepada mereka melalui lisan nabinya dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Beliau mengabarkan kepada manusia bahwasanya asyratus sa'ah pasti akan terjadi dan tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tanda-tanda tersebut. Dan segala macam kejadian besar dahsyat yang akan terjadi di akhir zaman sebagai isyarat akan hancurnya alam ini dan permulaan kehidupan yang baru. Saat itu setiap manusia akan dibalas sesuai dengan amal yang ia lakukan. Kemudian dikutiplah surat Az-Zalzalah ayat-ayat terakhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi kita ini mempunyai kekhususan sebagai suatu umat, bahwasanya kita ini merupakan umat terakhir. Sebab nabi kita merupakan penutup para nabi. La nabiyya ba'dah. Enggak akan ada lagi nabi setelah beliau. Dan itu juga berarti bahwasanya kita adalah ujung terakhir perjalanan umat manusia di muka bumi ini. Setelah kita tidak akan ada lagi umat manusia lain. Makanya bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam sebuah hadis beliau bersabda, kalian umatku merupakan ummatun marhumah, umat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalian datang paling akhir ke dunia, tetapi kalian yang paling awal dihisab di hari berbangkit. Masya Allah Ta'ala, ya. Betapa bersyukurnya kita, ya. Jadi suatu ketika para sahabat mendengar Nabi menggambarkan tentang hari berbangkit. Di dalam penggambaran itu Nabi mengatakan, setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan menunggu hisab selama 50.000 tahun. Para sahabat wajahnya langsung khawatir, langsung ketakutan, dan Nabi menangkap kekhawatiran para sahabat. Sehingga Nabi langsung mengatakan, adapun bagi orang beriman, dia menunggunya seperti menunggu satu kali waktu sholat. Masya Allah, ya. Nabi bersabda, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dengan datangnya as-sa'ah. As-sa'ah itu hari kiamat, seperti ini. Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan, dihimpun, ditempel satu dengan lainnya. Ada dua penafsiran di sini. Penafsiran pertama, jari telunjuk adalah saat Nabi diutus, jari tengah adalah saat terjadinya kiamat. Maka Nabi menggambarkan bahwa ini berdekatan sekali, ya, berdekatan sekali. Tapi ada lagi yang menafsirkannya dengan jarak antara
tingginya jari telunjuk dengan tingginya jari tengah. Ya dua-duanya sama dekatnya begitu. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain karena merasa khawatir akan terjadinya as-sa'ah menimpa mereka. Hal itu tampak sekali ketika Nabi menerangkan tentang sifat Dajjal kepada mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang Dajjal. Nabi merendahkan dan mengangkat suaranya. Jadi suara beliau seperti volumenya kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar gitu. Jadi direndahkan, tahu-tahu diangkat. Sehingga kami menyangka Dajjal itu berada di kebun kurma. Lalu ketika kami pergi menghadap kepada Nabi, Nabi mengetahui keadaan kami, kedatangan kami. Kemudian beliau bertanya, "Ma sya'nukum? Ada apa dengan kalian ini?" Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah menceritakan tentang Dajjal pagi tadi, lalu engkau merendahkan dan mengangkat suaramu, sehingga kami menyangka Dajjal itu ada di kebun kurma." Kemudian beliau bersabda, "Ada sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Dajjal. Jika Dajjal keluar sementara aku masih ada di antara kalian, masih hidup bersama para sahabat, maka akulah yang akan menegakkan hujjah di depan kalian." Artinya akulah yang akan melindungi kalian dari fitnah Dajjal. Dan jika Dajjal keluar sementara aku sudah tidak bersama kalian, maka setiap orang menegakkan hujjah atas dirinya sendiri-sendiri, dan Allah adalah penolong bagi setiap muslim, ya. Jadi sedemikian rupa Nabi itu mengasihi para sahabatnya, sehingga tidak ada perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang tidak beliau jelaskan. Sampai bagaimana bersikap, ya, itu dijelaskan. Atau misalnya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, apabila fitnah sudah merebak, maka orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari-lari. Ya. Apa isyaratnya di sini? Isyaratnya di sini, bila Allah takdirkan seseorang hidup di era penuh fitnah, maka dia diperintahkan oleh Nabi lewat hadis ini agar memiliki sikap low profile. Ya. Jadi sikap low profile, kita diminta untuk banyak tiarap, jangan ingin menonjolkan diri, ya. Karena nggak ada bagus-bagusnya. Di era penuh fitnah itu yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik, ya kan? Yang orang soleh dibilang penjahat, yang penjahat diangkat sebagai pemimpin, sebagai orang baik, sebagai pihak yang wajib ditaati. La haula wala quwata illa billah. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, telah banyak asyratus sa'ah yang terjadi dan terbuktilah apa-apa yang dikabarkan Rasulullah SAW, sehingga keimanan dan pembenaran orang-orang beriman terhadap sa'ah kian hari terus kian bertambah, di mana munculnya bukti-bukti kenabian dan tanda-tanda kebenarannya mewajibkan kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada dinul qayyim ini, agama yang lurus ini. Bagaimana keimanan mereka tidak bertambah sementara mereka menyaksikan terjadinya hal-hal yang telah dikabarkan Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang beliau beritakan. Oleh karenanya setiap tanda dari asyratus sa'ah ini merupakan mukjizat yang nyata bagi Nabi Muhammad SAW, dan kebinasaanlah bagi mereka yang membangkang risalahnya
menghalanginya dan meragukannya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, salah satu manfaat besar dari hadirnya asyratus saah itu adalah ketika kita menjalani kehidupan di akhir zaman ini dan kita melihat dalam realitas apa yang Nabi sebutkan 15 abad yang lalu muncul, ya, kita lihat di depan mata kepala kita sendiri, maka itu menjadi faktor pendukung kekuatan iman kita kepada risalah Nabi Muhammad SAW, ya. Makanya alangkah ironisnya kalau ada kajian tentang tanda-tanda kiamat tetapi nggak dikaitkan dengan realita, ya. Justru fungsinya adalah kita melihat realita supaya kita melihat tanda-tanda itu, dan semakin kita bisa menangkapnya semakin menunjukkan kehalusan sensitivitas basirah seseorang. Maka jelaslah pentingnya pembahasan seperti ini di waktu sekarang, di mana sebagian penulis kontemporer dalam tulisan mereka meragukan munculnya perkara-perkara gaib yang harus diimani yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di antaranya asyratus saah. Di antara mereka ada yang meragukan sebagiannya, dan sebagian mereka ada yang menakwilkannya dengan penakwilan yang batil, yang berlebihan, yang melampaui batas, ya. Contoh, hari ini tidak sedikit orang mengaku muslim, bahkan dianggap sebagai tokoh Islam, yang mengatakan bahwa Dajjal itu nggak ada makhluknya. Dajjal itu cuma simbol kebatilan. Oh tidak, Dajjal itu makhluknya ada, dan dia akan hadir nanti pada jadwalnya. Sebagaimana Isa alaihissalam juga akan turun dari langit, karena Isa alaihissalam itulah yang nantinya bertugas membunuh Dajjal, ya. Jangankan kita kaum muslimin, sedangkan kaum Nasrani saja mereka meyakini hal itu. Makanya mereka menyebut Dajjal itu dengan sebutan the Antichrist, antikristus, ya. Karena Kristus itu maksudnya Isa alaihissalam, sedangkan Antichrist itu lawannya, ya, lawannya Isa alaihissalam siapa? Ya Dajjal. Makanya dua-duanya dijuluki dengan julukan yang sama, Al-Masih, juru selamat. Tetapi yang satu juru selamat hakiki, sejati, yang satu juru selamat palsu, ya. Jadi bagi kita Isa alaihissalam itu Al-Masih yang sebenarnya, karena dia nanti akan turun membunuh Dajjal dan mengajak umat manusia untuk memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Isa alaihissalam nanti kalau turun bukan mengajarkan agama Nasrani, bukan mengajarkan ajaran baru, tidak. Beliau mengikuti millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Dajjal ketika dia muncul pertama kali dia akan mengatakan dirinya adalah Al-Masih Isa alaihissalam. Ketika mulai banyak orang yang mengikutinya, dia bahkan lebih tinggi daripada itu pengakuannya. Ana rabbukum, aku Rabb kalian. Dan bagi kalangan Kristen yang sudah rancu dengan akidah trinitasnya, ini perkara yang akan semakin menyempurnakan kesesatan mereka. Jadi mula-mula mereka melihat Dajjal mengaku Isa alaihissalam. Nah, mereka percaya itu bahwa ini Isa alaihissalam karena banyak kemukjizatan yang dia perlihatkan. Bukan kemukjizatan sebenarnya, sihir, tipu daya. Nah, kemudian ketika dia mengklaim dirinya bahkan Rabb, ya memang ajaran Trinitas begitu kan? Gitu. Yesus disebut anak Tuhan tapi disebut Tuhan juga, ya kan? Sebuah keyakinan yang penuh dengan confusion, ya, kebingungan pada hakikatnya. Karena berbagai sebab inilah saya, penulis maksudnya, sangat ingin menyusun satu pembahasan yang mencakup asyratus saah, baik alamatus sughra maupun alamatul kubra, tanda-tanda kecil kiamat maupun tanda-tanda besar, dengan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah Al-Mutahharah, sunnah yang suci. Pembahasan materi ini bukanlah hal yang mudah karena memerlukan pembahasan kesohihan berbagai hadis,
dan menyatukan berbagai riwayat yang beragam. Baik, kita langsung kepada bab 1, yaitu ahamiyatu al-imanu bil yaumil akhir. Urgensi atau pentingnya iman kepada hari akhir dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun dari arkanul iman dan salah satu akidah dari akidah Islam yang pokok, karena masalah kebangkitan di negeri akhirat merupakan landasan berdirinya akidah setelah masalah tauhidullah, keesaan Allah Ta'ala. Iman kepada segala hal yang terjadi pada hari akhir dan tanda-tandanya merupakan keimanan terhadap perkara gaib yang tidak bisa dijangkau akal dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali melalui nas wahyu. Karena pentingnya hari yang agung ini, kita temukan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala seringkali menghubungkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Contoh, surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah dan hari akhir. Atau firman Allah surat At-Talaq ayat 2, dzalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang senada, ya, yang di dalamnya ada iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ya. Termasuk ayat di awal suratul Baqarah tentang ucapan kaum munafik, ya. Dikatakan di ayat 8 itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang berkata kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang beriman, ya. Ini ayat 8 suratul Baqarah yang merupakan ayat pertama yang membicarakan ciri orang munafik. Jadi ciri orang munafik itu mereka ngakunya juga beriman pada hari akhir, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, tapi nyatanya perilaku mereka, tingkah laku mereka tidak mencerminkan keimanannya pada hari akhir, ya. Mereka tidak ada bedanya dengan orang kafir yang hanya meyakini hidup itu hanya di dunia saja. Makanya orang munafik ini adalah satu kaum yang digambarkan dalam surat An-Nisa dengan ungkapan basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alimah alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jadi dikatakan di situ, berilah kabar gembira bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu akan mendapat azab yang pedih. Siapa mereka? Merekalah orang-orang yang telah menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Aulia itu dua maknanya, sebagai sahabat kental atau sebagai pemimpin. Bisa dua-duanya maknanya. Min dunil mu'minin, sambil meninggalkan kaum beriman. Jadi kaum munafik itu atau bersahabatnya sama orang kafir atau berloyalitasnya kepada orang kafir sambil meninggalkan kaum beriman. Jadi mereka nggak akan mau berakrab-akrab dengan kaum beriman, dan mereka tidak suka kaum beriman yang justru menjadi pemimpin, nggak suka mereka. Ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka kaum munafik itu ingin mengharapkan kemuliaan dari orang-orang kafir itu, padahal sesungguhnya segenap kemuliaan hanyalah milik
Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita makin hari sekarang ini semakin melihat persimpangan jalan ini, ya. Makanya saya ingatkan diri saya dan kita semua, semakin kita melihat persimpangan jalan antara dua kemah ini, karena Nabi sudah mengingatkan makin dekat jadwal Dajjal keluar akan terbentuk fustatain, dua kemah. Fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi. Kemah keimanan tanpa kemunafikan di dalamnya dan kemah kemunafikan tanpa keimanan di dalamnya, ya. Hari ini makin jelas, makin terlihat gitu. Makanya mereka-mereka yang salah kemah ini, sekalipun mereka enggak menyatakan keluar dari Islam, tapi perangai mereka, perilaku mereka itu semakin nyata, makin kelihatan. Misalnya apa? Ya akrab sama orang kafir, senang dengan kepemimpinan orang kafir, nggak ada perasaan bersalah gitu kalau orang kafir sampai memimpin negerinya, nggak ada perasaan, ya. Dan mereka udah kayak orang kafir juga dalam hal mengolok-olok agama ini, sama aja gitu, ya. Nggak ada perasaan bersalah, ya. Makanya kalau kita merenungkan hal ini, menjadi jelaslah kenapa dunia modern sekarang ini kacau balau, Pak. Karena dunia modern hari ini mencampakkan hukum Allah Ta'ala. Dan kita bukan bicara tentang Amerika, tentang Inggris, tentang Eropa, tidak. Negeri kaum muslimin sendiri mencampakkan hukum Allah dan menyangka hukum bikinan manusia bisa menghasilkan manusia-manusia yang istiqamah, yang lurus, yang lempeng. Mustahil. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sejarah berulang. Kita sekarang umat Islam sedunia itu seperti di Mekah. Tidak ada orang beriman yang benar-benar memimpin di negeri manapun sekarang, ya. Yang memimpin adalah nilai-nilai kekufuran, hukumnya bukan hukum Islam, ya. Maka kembali kita harus melakukan apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat waktu itu, binaul iman wa tauhid, pembinaan keimanan dan tauhid, dan salah satunya adalah al-imanu billahi wal yaumil akhir. Menjadi suatu perkara yang sangat penting. Kalau tidak ada keimanan kita kepada hari akhir, Pak, wow, kita hidup di zaman sekarang ini, Pak, bawaannya frustrasi terus, Pak. Karena yang kita saksikan adalah kezaliman makin dahsyat. Orang-orang yang baik makin dizalimi, dan orang-orang yang jahat makin memiliki keleluasaan dalam menjalankan kejahatan mereka, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, oleh karenanya ada perbedaan yang sangat nampak, kata Syekh Yusuf Al-Wabil, antara perilaku orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia mengetahui bahwasanya dunia adalah ladang bagi kehidupan akhirat. Juga dia mengetahui bahwasanya amal saleh adalah bekal hari akhir, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, ya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, pantaslah di dalam surat Az-Zukhruf ada ayat yang mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Para teman-teman akrab di hari berbangkit nanti, sebagian akan memusuhi sebagian lainnya, illal muttaqin, kecuali teman-teman akrab yang waktu di dunia berakrab-akrabnya berfondasikan ketakwaan, ya. Makanya kita tidak boleh mengikuti pandangan modern yang mengatakan, kamu kalau berteman jangan pilih-pilih. Oh, wajib, Pak, pilih-pilih, Pak, berteman wajib. Ngedidik anak tuh jangan salah, Pak. Kamu kalau berteman jangan pilih-pilih. Nggak bisa, harus pilih-pilih, ya. Makanya sampai Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhaliluh. Setiap orang akan mengikuti agama keyakinan sahabat karibnya, maka hendaknya setiap orang memperhatikan siapa yang dia jadikan sahabat karib, ya. Bahkan kalau Anda bisa bikin daftar sahabat karib Anda 5 orang aja,
Anda anggap nih orang-orang paling sahabat, paling karib sama Anda, paling dekat sama Anda ya. Terus Anda preteli satu-satu. Kalau ternyata sahabat pertama Anda, dia orang yang setiap azan selalu udah siap-siap pergi ke masjid. Yang kedua, dia orang yang selalu peduli dengan orang tuanya, birrul walidain. Yang ketiga, orang yang doyan sedekah. Yang keempat, orang yang memperhatikan anak yatim, ya. Terus orang yang kelima, orang yang senantiasa berdakwah. Anda mau tahu diri Anda siapa? Ya diri Anda kayak 5 orang itu. Tapi kalau Anda sudah catat sahabat karib Anda yang paling dekat, yang Anda sering kongko-kongko sama mereka gitu kan, ternyata yang pertama tukang main perempuan, yang kedua tukang dugem ke night club tiap malam, yang ketiga tukang nyolong ya kan, yang keempat koruptor, yang kelima tukang penzolim. Kira-kira diri Anda juga begitu gitu. Al-mu'min mir'atul mu'min, kata Nabi. Seorang beriman itu cerminan dari orang beriman lainnya. Jadi kata Nabi, sungguh menakjubkan urusan orang beriman ini. Semua urusan orang beriman selalu dalam kebaikan. Dan yang demikian itu tidak akan ditemukan kecuali pada diri orang beriman. Orang beriman itu apabila mendapat karunia, anugerah, dia bersyukur, dan bersyukur itu baik bagi dia. Tapi apabila dia ditimpa musibah, mudarat, duka, lara, nestapa, kesedihan, musibah, dia bersabar, dan bersabar itu baik bagi dia. Ya. Ya, jadi hidup kita ini Pak, kalau kita ngaku orang beriman, harus kita perhatikan agar cuman punya 2 pilihan sikap Pak. Atau kita sedang bersyukur, atau kita sedang bersabar, itu saja. Jangan sampai ketika mendapatkan kenikmatan kita nggak bersyukur tapi lupa darat. Jangan sampai ketika kita kena musibah kita bukannya bersabar tapi kita kehilangan harapan, mojok ya, berhenti urusan, malah lebih parah lagi suicidal. Ya, suicidal itu artinya apa? Bunuh diri karena merasa udah nggak ada gunanya hidup di dunia. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku rahimakumullah, sebagai penutup saya kutip Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mengatakan dalam sebuah athar beliau, "Lau atharat baghlatun fil Iraq la zanantu anna Allah sayas'aluni anha lima lam tusawwi laha at-tariqa ya Umar." Jadi waktu Umar jadi khalifah, dia mengatakan seandainya ada seekor bagal keledai terjatuh di Irak, sungguh aku yakin bahwa Allah akan bertanya kepadaku di hari kiamat tentangnya. Kenapa engkau Umar tidak membuatkan jalan untuknya? Ya, Masya Allah. Ya. Inilah pemimpin yang sebenarnya, yang karena ingat akan akhirat, ingat iman pada akhirat. Ya, jangankan manusia mengalami musibah jauh di Irak sana. Irak dengan Madinah tuh jauh sekali. Madinah tuh ibu kota khilafah. Irak jauh sekali. Tapi bahkan keledai saja kalau terjatuh dikarenakan tidak disiapkannya jalan untuk keledai itu, dia sebagai pimpinan sangat khawatir nanti dia akan dipertanyakan. Makanya alangkah beruntungnya para sahabat yang sempat mengalami kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dan kita bukan mustahil akan mengalaminya juga kalau Allah panjangkan umur kita dan Allah pilih kita menjadi bagian dari kepemimpinan Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman yang sudah dinubuahkan Nabi kita sebagai salah satu asyratus sa'ah juga, yaitu Al-Mahdi. Ya, wallahu alam bisawab, kita nggak tahu Al-Mahdi munculnya kapan, tapi kalau ngelihat gelagat tanda-tanda sepertinya jadwalnya sudah dekat. Makanya tugas kita bukan nongkrong nunggu kedatangan Al-Mahdi, tidak, tapi persiapkan diri dan keluarga kita memenuhi kriteria untuk menjadi Jaisyul Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing, mengarahkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman pada Allah dan hari akhir.